Budidaya Online, Bab ke-43. Setelah anak-anaknya memperkenalkan diri, Tuan Luo berkata kepada Yuan, "Daois Yuan, kamu datang ke kota Pang untuk beristirahat, kan? Saya sudah mengatur 2 kamar terbaik kami untuk Anda dan Nona muda. Dan dari informasi yang kami kumpulkan, penguasa gunung berencana menyerang kami besok atau lusa. Jadi kamu bebas melakukan apapun yang kamu mau sampai saat itu. Aku akan meninggalkan salah satu anakku bersamamu kalau kamu membutuhkan sesuatu." Lord Luo kemudian berbalik untuk melihat putri bungsunya, Luoli, dengan tatapan tajam. Luoli segera menyadari apa yang ayahnya coba katakan padanya dan melangkah maju. "Aku akan mengurus semua kebutuhanmu, Taois Yuan. Jika ada sesuatu yang Anda inginkan, jangan ragu untuk berbicara dengan saya," katanya kepadanya. Membantu kebutuhan para tamu biasanya adalah pekerjaan para pelayan. Tetapi Lord Luo secara khusus menugaskan putrinya sendiri untuk merawat Yuan hanya karena dia berharap semacam hubungan romantis dapat terjalin di antara mereka. Karena itu pasti akan menguntungkan keluarga mereka untuk memiliki individu berbakat seperti Yuan bersama mereka. "Aku akan mengganggumu," kata Yuan dengan tenang, tidak bisa menerima petunjuk yang jelas. "Luoli, tunjukkan kamar mereka kepada para tamu. Saya harus kembali ke tamu lain karena saya membiarkan mereka menggantung untuk datang ke sini," Tuan Luo berkata padanya. Dia kemudian berbalik untuk melihat Yuan dan berkata, "Aku tidak akan mengganggumu lagi, Taois Yuan. Jika Anda membutuhkan sesuatu, apapun, beritahu putri saya dan dia akan mengurusnya. Meskipun dia mungkin masih muda, saya dapat dengan bangga mengatakan bahwa saya telah membesarkan seorang putri yang sangat kompeten." Petik 2. Setelah Lord Luo dan yang lainnya meninggalkan ruangan, Luoli berkata kepada Yuan, "Bagaimana kalau kita ke kamarmu sekarang?" Yuan mengangguk dan mengikutinya ke sebuah ruangan besar di suatu tempat di ujung lorong. Ini akan menjadi kamar Taois Yuan, dan yang di sebelahnya adalah kamar Nona muda. Luoli berkata kepada mereka, "Xiao Hua akan tinggal bersama saudara Yuan." Xiao Hua tiba-tiba berkata padanya, "Tidak apa-apa juga, lagi pula, tempat tidurnya cukup besar untuk memuat 4 orang. Luoli mengangguk. Beberapa saat kemudian, ketika mereka memasuki ruangan, Yuan tercengang dengan ruangan luas yang dihiasi dengan barang-barang antik Cina di hampir semua arah. "Bagaimana menurutmu, Taois Yuan? Apakah kamar ini sesuai dengan selera Anda?" Luoli bertanya padanya beberapa saat kemudian. Dia dengan cepat mengangguk. "Kalau begitu aku akan meninggalkanmu sendirian untuk saat ini. Jika Anda butuh sesuatu, saya akan berdiri di luar," Luoli berkata padanya. Anda tidak harus melakukan itu. Itu sebenarnya akan memiliki efek sebaliknya. Dan saya tidak akan bisa bersantai." Yuan menatapnya dengan mata terbelalak. "Lalu apa yang kamu sarankan, Taois Yuan? Lagi pula ayahku menyuruhku untuk tinggal bersamamu. Dia tidak akan suka jika aku meninggalkanmu sendirian." Yuan menggaruk kepalanya sebelum berkata, "Kurasa kamu bisa tinggal di sini untuk saat ini. Saya juga punya beberapa pertanyaan tentang beberapa hal. Kalau begitu aku akan tinggal di ruangan ini bersama Taois Yuan." Luoli mengangguk sebelum berjalan ke pintu dan berdiri di sana seperti semacam penjaga. "Kamu tidak harus terlalu ketat dengan dirimu sendiri. Duduk dan bersantailah," Yuan berkata padanya dengan senyum aneh di wajahnya, merasa agak canggung dengan keseriusannya. Beberapa saat kemudian, Yuan dan Luoli duduk berhadapan di sofa. "Ayahmu menyebut tamu lain. Apakah mereka juga akan membantu mempertahankan kota?" Yuan bertanya padanya. "Ya, kebanyakan dari mereka adalah pejuang yang datang dari negeri yang sangat jauh. Dan mereka semua sangat ingin membantu kami mempertahankan kota setelah kami memberitahu mereka tentang situasi kami. Dan kami tidak bisa lebih berterima kasih kepada semua orang karena telah membantu kami. Terutama Anda, Taois Yuan." Luoli berkata dengan senyum indah di wajahnya. "Tanah yang jauh, mungkinkah mereka pemain seperti saya?" Yuan berpikir dalam hati. "Begitu jadi bisakah kamu memberitahuku lebih banyak tentang tempat ini?" tanyanya sesaat kemudian. "Kota Pang kita, kami hanya kota biasa dengan beberapa ribu warga. Dibandingkan dengan latar belakang Taois Yuan, kami bahkan tidak layak disebut." Luoli menjawab dengan senyum malu.
Latar belakang saya. Yuan mengangkat alisnya. Luoli mengangguk dan berkata, meskipun seumuran denganku, Taois Yuan sudah berada di Spirit Warrior level keempat. Saya belum pernah bertemu orang yang berbakat seperti Anda sebelumnya. Tentunya, Anda harus berasal dari sekte yang kuat atau keluarga terkenal. Petik 2. Namun, Yuan dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, saya bukan dari sekte yang kuat atau keluarga terkenal. Betulkah? Lalu dari mana Taois Yuan berasal? Dan siapa yang mengajarimu cara berkultivasi? Luoli menatapnya dengan mata terbelalak, karena dia tidak bisa membayangkan seseorang yang berbakat seperti Yuan datang entah dari mana. Yah, aku juga dari negeri jauh yang tidak terkenal di tempat ini. Adapun siapa yang mengajariku kultivasi? Yuan berbalik untuk melihat Xiao Hua, yang dengan santai duduk di sampingnya dengan ekspresi tenang. Nona muda ini mengajarimu kultivasi. Luoli menatapnya dengan ekspresi bingung. Namun, Xiao Hua menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiao Hua tidak benar-benar melakukan apa-apa. Itu adalah saudara Yuan yang mempelajari semuanya sendiri. Petik 2. Itu tidak benar, Xiao Hua. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan menjadi seorang kultivator secepat ini. Dan Andalah yang memberi saya teknik kultivasi dan mengajari saya apa artinya menjadi seorang kultivator. Xiao Hua hanya memberi saudara Yuan kesempatan untuk mempelajari teknik kultivasi. Itu sebagian besar karena upaya dan bakat saudara Yuan sendiri sehingga dia berhasil mempelajarinya. Petik 2. Luoli tidak bisa berkata-kata. Mendengar percakapan mereka, sepertinya Yuan baru saja menjadi seorang kultivator baru-baru ini. Kapan Taois Yuan mulai berkultivasi? Dia memutuskan untuk bertanya padanya karena penasaran. Sekitar seminggu yang lalu, Yuan berkata setelah merenung sebentar. Petik 2. Luoli menatapnya dengan mata lebar yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Hanya butuh seminggu baginya untuk mencapai alam prajurit roh tingkat keempat dari awal. Monster kultivasi macam apa dia? Bersambung.